Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Astuti Karyawati, NIM F1B019133 dari kelompok 18. Saya akan menjelaskan tentang percobaan 2 dari praktikum rangkaian logika teknik elektro Universitas Mataram. Langsung saja saya akan menjelaskan beberapa tujuan, alat dan bahan, serta dasar teorinya. Langsung saja. Baiklah, saya akan menjelaskan percobaan 2 ini. Percobaan 2 ini berjudul flip-flop, di mana tujuannya yaitu 1. Mengetahui apa itu rangkaian sekuensial dan latch. Yang kedua, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop. Yang ketiga, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop saat input dimodifikasikan. Yang keempat, mengetahui perbedaan pada setiap jenis flip-flop. Yang kelima, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari JK flip-flop asinkron. Yang keenam, yaitu memahami sifat dan perilaku serta tabel kebenaran dari JK flip-flop sinkron. Yang ketujuh, mengetahui perbedaan JK flip-flop asinkron dan sinkron. Adapun alat dan bahan yang digunakan. Dikarenakan pada saat praktikum ini kami melakukan praktikum secara online, maka alat dan bahan yang digunakan yaitu hanya 2 alat dan bahan ini. Yang pertama yaitu laptop atau komputer, dan yang kedua aplikasi Electronic Workbench atau EWB. Adapun dasar teori dari percobaan ini yaitu pengertian rangkaian sekuensial dan elemen memori. Rangkaian sekuensial adalah suatu rangkaian yang outputnya tidak hanya tergantung pada kombinasi input tetapi juga tergantung pada output sebelumnya. Secara logika, output sebelumnya tergantung pada input sebelumnya. Oleh karena itu, banyak juga teori yang mendefinisikan bahwa rangkaian sekuensial juga bergantung pada input sebelumnya. Sedangkan elemen memori adalah peralatan yang mampu menyimpan informasi biner di dalamnya. Informasi biner yang disimpan dalam elemen memori pada suatu waktu disebut state atau keadaan dari rangkaian sekuensial. Yang kedua yaitu pengertian latch dan jenis-jenis latch. Latch merupakan elemen penyimpan 1 bit. Untuk menyimpan 1 bit data atau state diperlukan 1 buah latch. Adapun jenis-jenis latch yang pertama yaitu latch SR. Rangkaian latch SR dapat disusun menggunakan gerbang logika NOR selain dengan TG. Masukan latch SR ini ada 2 yaitu S dan R, di mana S yaitu set dan R itu reset. Digunakan untuk mengubah statement atau keadaan key dari rangkaian. Jenis latch yang kedua yaitu get SR latch. Get SR latch ini yaitu latch SR dasar yang mengubah state-nya saat masukannya berubah dan seringkali diinginkan untuk menambah 1 sinyal enable ke latch SR dasar. Sinyal enable diberikan oleh masukan clock, digunakan untuk mengontrol kapan rangkaian dapat mengubah state-nya. Saat clock sama dengan 0, state tidak berubah. Saat clock sama dengan 1, state tergantung masukan S dan R. Jenis latch yang ketiga yaitu get D latch. D latch yaitu sebuah masukan data sehingga tidak akan terjadi kondisi race seperti latch SR. D latch menyimpan nilai masukan dengan kontrol berupa sinyal clock digunakan di rangkaian yang perlu menyimpan nilai, misalnya mengingat nilai keluaran dari rangkaian adder atau subtractor. Latch dapat dikatakan sebagai elemen penyimpan 1 bit data.
Yang ketiga yaitu pengertian dan jenis-jenis flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian digital yang dapat mempertahankan suatu keadaan biner dalam waktu yang tak terbatas sampai suatu sinyal masukan baru datang untuk merubah keadaan itu. Adapun jenis-jenis flip-flop yang pertama yaitu flip-flop RS. Rangkaian flip-flop dapat disusun dengan menggunakan dua gerbang NAND atau dua gerbang NOR. Rangkaian dasar flip-flop dengan menggunakan gerbang NOR dapat ditunjukkan sebagai berikut. Rangkaian flip-flop tersebut memiliki dua buah masukan, yaitu R dan S. Oleh karena itu, rangkaian flip-flop tersebut sering disebut dengan flip-flop RS. Flip-flop RS memiliki dua buah keluaran, yaitu key in dan key action. Masukan set atau S sama dengan 1 akan menyebabkan flip-flop dalam keadaan set, atau key sama dengan 0. Masukan R sama dengan 1 akan menyebabkan flip-flop dalam keadaan reset atau key sama dengan 0. Apabila kedua masukan flip-flop bernilai 0, maka keluaran key tidak ada perubahan atau sama dengan keluaran sebelumnya. Sedangkan keluaran masukan bernilai 1 merupakan kondisi terlarang atau sebaliknya tidak digunakan karena akan menyebabkan keluarannya tidak bisa ditentukan. Berikut tabel kebenaran dari flip-flop RS dengan gerbang NOR. Dalam rangkaian digital yang menggunakan flip-flop, rangkaian flip-flop tidak digambar dalam bentuk rangkaian dasarnya, melainkan sudah dalam bentuk sebuah kotak dengan kaki-kaki masukan dan keluarannya. Contohnya simbol flip-flop untuk flip-flop RS sebagai berikut. Gambar tersebut menunjukkan flip-flop RS memiliki 3 masukan, yaitu S, set, R, reset, dan CLK yaitu clock, serta 2 buah keluaran yaitu key dan key action. Selanjutnya jenis flip-flop D. Flip-flop D memiliki 1 masukan yaitu D dan 2 keluaran yaitu key dan key action. Flip-flop D sering disebut flip-flop tunda atau delay dan flip-flop data. Kata tunda menggambarkan apa yang terjadi pada data atau masukan. Data 0 atau 1 pada masukan D disimpan di dalam flip-flop hingga pulsa clock berikutnya. Flip-flop D dapat dibuat dari sebuah flip-flop RS dengan masukan S sama dengan D dan R sama dengan D. Berikut simbol dan rangkaian dari flip-flop D. Keluaran flip-flop D sama dengan masukannya saat clock aktif. Sedangkan saat clock tidak aktif, keluaran flip-flop D sama dengan keluaran sebelumnya. Flip-flop D banyak digunakan sebagai sel memori komputer. Hal ini dikarenakan sifat flip-flop D yang menahan data hingga pulsa clock berikutnya. Berikut tabel kebenaran dari flip-flop D. Selanjutnya, flip-flop JK. Flip-flop JK merupakan flip-flop universal dan digunakan paling luas. Hal ini dikarenakan flip-flop JK memiliki sifat dari flip-flop jenis lain, sehingga flip-flop jenis lain dapat disusun dari flip-flop JK. Flip-flop JK memiliki 2 masukan yaitu J dan K, serta 2 keluaran yaitu key dan key action. Berbeda dari flip-flop RS dan flip-flop D, flip-flop JK dipicu oleh tepi pulsa clock, yang artinya flip-flop JK tidak aktif sepanjang sinyal clock tinggi atau 1 atau rendah yaitu 0, melainkan aktif pada saat perubahan antara keduanya atau tepi atau pinggiran. Pemicu flip-flop JK terjadi pada saat clock berubah dari tinggi ke rendah atau dari 1 ke 0, atau saat clock berubah dari rendah ke tinggi atau dari 0 ke 1. Berikut simbol dan rangkaian flip-flop JK.
Flip-flop JK memiliki sifat yang hampir sama dengan flip-flop RS, tetapi dalam flip-flop JK tidak terdapat kondisi terlarang seperti pada flip-flop RS. Ketika masukan J dan K sama-sama 1, maka nilai Q adalah kebalikan nilai Q sebelumnya, atau toggle. Ikut tabel kebenaran dari JK flip-flop. Jenis flip-flop yang terakhir yaitu T flip-flop. Flip-flop T memiliki satu masukan yaitu T dan dua keluaran yaitu Q dan Q aksen. Flip-flop T berasal dari kata toggle. Hal ini karena flip-flop T memiliki sifat utama membalik keluaran saat masukan T sama dengan 1 dan clock aktif. Flip-flop T dapat dibuat dari sebuah flip-flop JK dengan menghubungkan kaki J dan K ke masukan T, atau dengan kata lain masukan J sama dengan T dan K sama dengan T. Berikut simbol dan rangkaian flip-flop T. Saat masukan T sama dengan 1, keluaran flip-flop T menjadi kebalikan dengan keluaran sebelumnya saat clock aktif. Saat masukan T sama dengan 0, keluaran flip-flop T akan sama dengan keluaran sebelumnya. Berikut ditunjukkan tabel kebenaran dari flip-flop T. Yang keempat, pengertian clock pada rangkaian sekuensial. Clock adalah salah satu masukan yang ada dalam beberapa rangkaian flip-flop. Rangkaian clock berfungsi untuk membentuk atau membangkitkan pulsa atau gelombang kotak secara terus-menerus, dan rangkaian ini tidak mempunyai kondisi stabil atau setimbang. Yang kelima yaitu master dan slave. Master-slave merupakan suatu cara lain untuk menghindari pemacuan. Flip-flop ini juga merupakan kombinasi dari dua penahan yang diatur oleh sinyal pendetak. Flip-flop master-slave dibangun agar kerja JK flip-flop lebih stabil, yaitu dengan menggabungkan dua buah JK flip-flop. Flip-flop pertama disebut master dan flip-flop kedua disebut slave. Master merupakan flip-flop yang diatur oleh sinyal pendetak saat naik atau positif. Sedangkan slave merupakan flip-flop yang diatur oleh sinyal pendetak pada saat turun atau negatif. Selanjutnya yang keenam yaitu gerbang logika pada flip-flop. Adapun gerbang-gerbang logika yang digunakan pada rangkaian flip-flop yaitu yang pertama flip-flop RS NOR. Flip-flop ini dibangun dengan menggunakan gerbang logika NOR, dapat disebut juga penahan NOR. Rangkaian flip-flop ini memiliki input R dalam keadaan 0 dan dalam keadaan 1 memberikan keadaan set. Sedangkan apabila R tinggi, S rendah, maka keadaan menjadi reset. Bila set dalam keadaan 1 dan reset dalam keadaan 1, maka akan terjadi keadaan pacu. Berikut tabel kebenaran dan rangkaian flip-flop RS NOR. Yang kedua, flip-flop RS NAND. Flip-flop yang terbuat dari gerbang logika NAND sering disebut sebagai penahan NAND. Rangkaian flip-flop RS NAND ditunjukkan. Rangkaian flip-flop RS NAND memiliki prinsip kerja sama dengan penahan NOR. Perbedaannya terletak pada keadaan level atau tingkat logikanya. Berikut tabel kebenaran dan gambar rangkaian flip-flop RS NAND. Input set dan reset dari penahan NOR bekerja dari keadaan 0 menjadi 1 sewaktu mengubah keadaan. Sedangkan penahan NAND bekerja dari keadaan 1 menjadi 0 sewaktu mengubah keadaan. Yang keenam yaitu JK flip-flop asinkron dan sinkron. JK flip-flop sinkron
adalah semua jalur input clock flip-flop dihubungkan sehingga setiap flip-flop mendapat pulsa clock secara bersamaan. Dengan konfigurasi menghubungkan semua input clock menjadi satu. Sedangkan jika flip-flop asinkron adalah rangkaian penghitung data yang dibatasi sampai 10 hitungan saja. Proses counter dibatasi maksimal sampai 10 kali perhitungan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang RS flip-flop. Di sini saya sudah menyediakan rangkaian dari RS flip-flop dengan dua inputan yaitu R dan S, dan gerbang NAND 1 dan NAND 2 serta input QN dan QN aksen. Saya akan mencoba untuk memasukkan input dari tabel acuannya yaitu 00011011. Sini saya akan mencoba masukkan R sama dengan 0 dan S sama dengan 0. Maka inputan 0 akan menghasilkan output 1. 1 ini masuk menjadi input dari gerbang NAND 2 dan menghasilkan output jadi inputan dari QN itu masuk menjadi input di gerbang NAND 2. Jadi input 10 menghasilkan output QN aksen sama dengan 1. Output dari QN aksen ini masuk menjadi input di gerbang NAND 2 sehingga input 001 menghasilkan output 1. Jadi di sini di input gerbang NAND 1 masukkan R. Saya ubah semuanya, saya ubah dulu. Saya masukkan R sama dengan 0, S sama dengan 1. Jadi masukkan 0 akan menghasilkan output 1. QN nya sama dengan 1. Output QN masuk menjadi input di gerbang NAND 2 jadi inputan 11 akan menghasilkan output 0 kembali masuk menjadi input di gerbang NAND 1 dan menghasilkan output 1 dari input 0.
tabel acuan yang ketiga, yaitu saya ubah dulu lagi semuanya nilainya. Saya akan masukkan R sama dengan 1 dan S sama dengan 0. Jadi inputan 1 0. Jadi di sini di setiap ada 0 pasti outputnya akan menjadi 1. Output dari 1 ini masuk menjadi input di gerbang NAND 1. Jadi inputan 1 akan menghasilkan output 0. Output 0 ini masuk menjadi inputan di gerbang NAND 2 dan menghasilkan output 1. Jadi 1 akan menghasilkan output 0, inputan 1 0 0 akan menghasilkan output 1. Inputan yang ketiga saya ubah nilainya menjadi R sama dengan 1 dan S sama dengan 1. Jadi inputan 1 akan menghasilkan output 0. Output 0 ini masuk ke gerbang NAND 2 menjadi input di gerbang NAND 2. Jadi input 0 akan menghasilkan output 1. Output 1 di key and action ini. Output key and action ini masuk di gerbang NAND 1 menjadi input, maka akan menghasilkan output di gerbang NAND 1 menjadi key and sama dengan 0. Itulah proses output dari RS flip-flop. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana alur output dari JK flip-flop. Ini sudah saya buatkan rangkaiannya. Saya akan jelaskan. Ini. Yang pertama, JK flip-flop memiliki dua output yaitu J dan K. Dan ada clock-nya juga. Langsung saja saya akan menjelaskan. Ini key and sama key and action merupakan output dari JK flip-flop. Di sini dapat dilihat key and sama dengan 0. Key and sama dengan 0 ini dia terhubung ke output dari K. Dari salah satu output dari K. Ini karena dia terhubung maka 0 di sini terbawah. Ini ke sini dia. Nah, yang awalnya key and ini, output dari key and ini sama dengan 0, masuk menjadi output dari K, dia sama dengan 0. Di sini tuh. Sama key and action sama dengan 1, dia terhubung ke sini menjadi output dari J sama dengan 1. Nilai clock ini bernilai 1. J juga bernilai 1. K juga bernilai 1. Maka
Jika 1 1 1 maka jika inputnya 1 1 maka outputnya 0. Di sini outputnya 0. Terus yang di bawahnya pada K dia inputnya 1 1 0. 1 1 0 itu outputnya 1. Sehingga ini merupakan yang saya kotakkan ini merupakan rangkaian dari RS. Cara kerjanya sama seperti rangkaian RS. Dia jika 0 0 maka dia ini akan masuk 0 0 0 1, inputnya 0 1 maka outputnya 1. Ini 1 masuk menjadi input 1. 1 1 sama dengan 0. 0 dia menjadi input sama dengan 0, maka 0 0 outputnya 1. Jadi di sini Qn sama dengan 1. Sedangkan Qn aksen sama dengan ini 0. Selanjutnya ini hasil dari output Qn sama dengan Qn aksen ini kembali dia menjadi output di sini menjadi 0. Ini ke sini 0 kan. Terus ini dipindahkan ke sini jadi 1. Maka 0 1 1 maka outputnya input dari 0 1 1 menghasilkan 1. Sedangkan input dari 1 1 1 itu 0. Sama seperti tadi prinsip kerjanya atau cara kerjanya, dia kembali ke sini 1, input 1 dengan 0. Jika salah satu dari inputnya yaitu 0, maka di sini pasti outputnya di sini yaitu 0. Ini masuk menjadi output, maka output 0 0 maka jadi 1. Ini masuk jadi input 1 1 1 0. Berarti di sini Qn sama dengan 0, Qn aksen sama dengan 1. Jadi itu yang dapat saya jelaskan tentang alur atau proses dari output JK flip-flop. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang JK flip-flop. Sebelum saya akan menjelaskan JK flip-flop sinkron, saya akan menjelaskan tabel data dari tabel kebenaran dari JK flip-flop. JK flip-flop ini memiliki 5 inputan, yaitu J, K, clock, preset, dan clear. Pada tabel kebenaran JK flip-flop ini kita dapat melihat ada 4 karakteristik. Yang pertama, ketika J sama dengan 1 dan K sama dengan 1. Ketika clock mendapat perubahan dari trigger low high, ini akan menyebabkan output berupa toggle atau berlawanan dengan output sebelumnya. Jika output sebelum terjadi perubahan pada clock sama dengan atau berlogika 1, maka setelah terjadi perubahan clock ini akan menyebabkan kondisi output dari key akan berlogika 0, atau sebaliknya
Jika output sebelum terjadi perubahan pada clock berlogika 0, maka setelah terjadi perubahan clock ini akan menyebabkan kondisi output dari Q sama dengan 1. Yang kedua, karakteristik kedua yaitu ketika input C sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Ketika terjadi perubahan pada clock dari low high, maka outputnya sama dengan 0 atau reset. Yang ketiga, karakteristik ketiga. Ketika kondisi kedua input yaitu J sama dengan 1 dan K sama dengan 0 dan terjadi perubahan trigger low high pada clock, maka akan menyebabkan kondisi outputnya yaitu berlogika 1 atau set. Kapanpun itu output sebelumnya, apakah output sebelumnya itu 0 atau 1, ketika J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, maka output Q sama dengan 1. Dan yang terakhir, karakteristik yang keempat yaitu ketika input J dan K sama-sama berlogika 0. Ketika terjadi perubahan pada clock yaitu dari trigger log high, maka output dari Q yaitu no change atau output sebelumnya. Jika output sebelumnya berlogika 0, maka output setelah terjadi perubahan clock berlogika 0. Atau outputnya akan berlogika 1 ketika output awalnya berlogika 1. Berikut ini merupakan rangkaian dari JK flip-flop sinkron dan data hasil atau tabel kebenaran dari rangkaian JK flip-flop sinkron tersebut. Dapat dilihat di sini J sama dengan 1 dan K sama dengan 0. Maka output Qn-nya sama dengan 1. Dan apabila J sama dengan 0, clock-nya tetap 1, K-nya 0, maka Qn sama dengan 1. Dan Qn akselnya sama dengan 0. Jika J sama dengan 0, clock-nya tetap 1, K sama dengan 1, maka Qn-nya sama dengan 0 dan Qn akselnya sama dengan 1. Jika J sama dengan 0, clock-nya 1 dan K sama dengan 0, maka Qn-nya sama dengan 0 dan Qn akselnya sama dengan 1. Jika J sama dengan 1, clock-nya sama dengan 1, K sama dengan 0, maka Qn-nya sama dengan 1 dan Qn akselnya sama dengan 0. Sebelum saya akhiri, ini merupakan rangkaian JK flip-flop sinkron pada electronic workbench. Berikut bentuknya. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.